Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas terkait W sama dengan Z kuadrat. Nah, terkait dengan ini berarti kita akan membahas suatu contoh fungsi yaitu W sama dengan Z kuadrat. Kita lihat bahwa misalkan Fz itu sama dengan Z kuadrat, atau kita bisa tuliskan Fz itu sebagai W, di mana dia adalah Z kuadrat. Kemudian kita lihat bahwa Z itu adalah X plus Y. Maka kita akan peroleh bentuknya adalah seperti ini. Ya. Seperti ini sebagaimana contoh sebelumnya. Nah, di sini kita bisa mengelompokkannya menjadi di situ harusnya plus ya. Ini tambah. Kita akan bisa mendapatkan U itu adalah X kuadrat min Y kuadrat, kemudian V adalah 2 dikali XY. Nah, kedua buah fungsi ini U dan V itu adalah fungsi hiperbola. Ya, berbentuk hiperbola. Nah, di sini U adalah hiperbola yang kurang lebih gambarnya akan menjadi seperti ini, gitu ya. Kemudian ya ini tergantung si jari-jarinya ya. Kemudian kalau ini U, lalu kalau V itu bentuknya akan seperti ini. Ya. Ini V. Nah, kita bisa lihat U dan V ini kira-kira dia akan memetakannya kemana sih? Nah, kalau kita perhatikan lagi, ya, X kuadrat dikurang Y kuadrat ini bernilai real, ya. X kuadrat Y kuadrat ini adalah suatu bilangan real. Dan ya tergantung ya di bagian mana, bagian kanan atau bagian kiri. Itu masalah positivitasnya nanti. Tergantung pada X-nya nanti ya. Nah, kita lanjutkan. Apa yang kita bisa lihat di situ? Nah, dari bentuknya tadi ya, kita perhatikan dulu hiperbola X kuadrat dan kurang Y kuadrat sama dengan U tadi, atau kita lihat U-nya. Kita lihat kalau ini akan bernilai positif ya. Kita pandanglah dia sebagai suatu bilangan positif. X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan C1. Ya, kita pandang dia sebagai bilangan yang positif. Ya, kita lihat yang bagian sebelah kanan atas ini ya. Tapi kita lihat bagian kanan. Nah, maka dia akan menjadi pemetaan satu-satu ke garis vertikal. U sama dengan C1. Ya, ini kalau kita melihatnya bilangan realnya. Nah, kalau kita pandang U sama dengan X kuadrat min Y kuadrat sama dengan C1, berarti kan U sama dengan C1. Kemudian kita akan punya ini X. X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan C1, berarti X kuadrat itu sama dengan Y kuadrat ditambah C1, atau kita bisa lihat X-nya itu sama dengan akar dari Y kuadrat tambah C1 gitu ya. Plus minus akar sebenarnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasannya kalau kita masukkan ke V, ingat V itu adalah 2 dikali XY, kita akan dapatkan V itu adalah ini. Oke. U adalah C1 untuk C1 yang positif, tentu saja. Dan V adalah bernilai seperti ini. Maka kita bisa lihat bahwasannya V yang bentuk seperti ini adalah suatu bilangan yang berjalan terus gitu ya. U-nya tetap. Berarti kita akan dapatkan suatu garis ya, ini U, ini V, di mana U-nya itu akan bernilai C1 di sini dan V-nya itu berjalan. Ya. Kalau kita mungkin gambarkan, dia akan menjadi sebuah garis tegak gitu. Ini kenapa ya?
Oh. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. C1. Nah, bergeraknya gimana? Kalau Y-nya semakin besar, kita bisa lihat di sini, ya. Kalau X-nya kan nggak ada masalah nih, Y-nya atau ketika Y-nya negatif, ya, Y-nya negatif, maka kita akan dapatkan tetap Y kuadrat tambah C1 ini positif, ya, karena C1 positif. Yang mempengaruhi dia akan naik atau turun itu adalah di bagian depannya atau 2Y ini. Ya, ketika Y-nya negatif berarti V-nya juga negatif. Semakin besar V-nya, semakin besar Y-nya, maka semakin besar V-nya. Jadi dia akan ke sana. Gitu ya. Seperti itu. Kalau dia negatif ya dia semakin kecil Y-nya, ya dia akan tetap ke sini juga ya, tetap sama aja. Gitu ya. Dan katakanlah kalau C1-nya 0, bisa nggak kalau C1-nya 0? Berarti X kuadrat sama dengan Y kuadrat gitu ya. Atau X itu adalah Y, X sama dengan Y, berarti si V-nya itu adalah 2Y kuadrat gitu. Jadinya nanti menjadi positif terus, selalu bernilai positif juga pada akhirnya. Enggak Y kuadrat ya. Ya tergantung Y-nya ya. Kalau Y-nya negatif ya nanti bisa ke sana. Oke, tapi pada akhirnya dia akan mengarahnya ke atas. Gitu ya. Sepanjang bagian kanan ya, bagian kanan dari hiperbola. Ingat tadi hiperbola itu di bagian X, Y di sini. Nah, yang sini. Nah, dia gini ya. Kalau Kalau X-nya membesar ya, Y-nya membesar, dia juga ikutan naik. Nah, bagaimana dengan yang sebelah kiri? Kalau yang sebelah kiri ya dia juga akan serupa. Cuma kita bisa lihat di sini nilainya jadi min 2Y. Ya, min 2Y. Nah, berarti apa? Ketika nanti Y-nya turun untuk yang sebelah kiri seperti ini, ya dia akan tetap juga di C1 dan bernilai positif ya, naik juga pada akhirnya. Sama arahnya ketika Y-nya semakin mengecil. Gitu ya. Nah, itu untuk U sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat. Jadi pemetaannya seperti itu. Kemudian kalau di bagian yang 2XY, dia akan menjadi sebuah garis juga ternyata. Ya, garis juga ternyata. Garisnya apa? Kita lihat di sini. Ya, kita pandang bahwa V itu sama dengan C2. Atau V yang sama dengan 2XY ini sama dengan C2. Ketika bentuknya, kalau kita perhatikan bentuknya itu adalah, ada di sini kalau saya tidak salah. Nah, ini. Yang bagian atas ini adalah 2XY. Ya. Itu adalah ini 2XY. Jadi dia juga berbentuk hiperbola, tapi hiperbolanya itu agak menyamping gitu ya. Di bagian kuadran 1 dan kuadran 3. Ya, ini kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau di bagian kuadran 1, kita fokus ke kuadran 1, kita lihat bahwa X dan Y-nya itu pasti bernilai positif. Nggak mungkin dia sama dengan 0. Karena tidak pernah ketemu di 0 gitu ya. Dia mendekati 0 ya, tapi tidak pernah sama dengan 0. Nah, ketika X dan Y-nya di kuadran 1, maka kita bisa dapatkan Y itu sama dengan C2 per 2X. Karena tadi 2XY sama dengan C2, berarti Y sama dengan C2 per 2X. Nah, akibatnya kita masukkan ke persamaan dari U yang sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat ini. Kita akan peroleh U itu sama dengan X kuadrat dikurang C 2 kuadrat per 4X kuadrat. Ya, karena dikuadratin. Gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana sih pergerakan dari U ini. Kalau kita pakai limit ya, limit dari X menuju, ini kan sudah fungsi real ya.
Ini fungsi real. Kita lihat limit dari limit untuk x menuju 0, di mana x-nya itu selalu lebih dari 0. Itu akan menuju ke negatif tak hingga. Ya. Ya, karena dari daerah sininya ya. Dari bagian yang sebelah kanan. Yang sebelah sini. Sedangkan ketika U-nya ini ketika X-nya itu menuju tak hingga positif, ya. Kita bisa lihat di sini, ini kan kelihatan ya. Satunya menuju 0, ini 0. Yang satu ini menuju 0. Kalau dia menuju 0 ke sana ya. Dia menuju 0, maka dia ke tak hingga positif. Lalu kalau dia menuju ke tak hingga dari X, ini X menuju tak hingga ke sana, maka Y-nya akan menuju si bagian Y-nya akan menuju 0, tapi bagian X-nya atau U-nya itu akan menuju tak hingga. Oh, sorry. Ya. Oh, bentar. Sepertinya saya ada salah ya. Bentar. Oh, dia U ya. Sorry. Dia U. Sorry. Harusnya yang ini. Nah, kita lihat limit dari U ketika X-nya menuju tak hingga itu ini akan menjadi 0. Gitu ya. Dan ini menjadi tak hingga positif. Maka U-nya menuju tak hingga positif, kemudian kalau X-nya menuju 0 dari kanan, ini akan menuju 0, sedangkan ini akan menuju tak hingga positif. Ya, yang bagian ini. Akibatnya negatif dikali tak hingga positif menjadi negatif tak hingga. Ya, maka diperoleh yang ini dan yang ini. Berarti apa? Bahwa garis C2 ini akan bergerak dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Ya, berarti itu sebuah garis horizontal ya di C2. V itu adalah suatu garis horizontal, atau pemetaan si V-nya itu adalah garis dari C2 ke yang ini. Ya. U dan V. Ya, U-nya segini. V-nya ini V, ini U. Ini U, ini V. Nah, ya akibatnya berarti hasilnya adalah sebuah garis gitu ya. Hal serupa juga kita bisa lihat di kuadran 3. Cuma kalau di kuadran 3 yang kita lihat itu adalah limit limit U, Y-nya menuju 0 dari kanan gitu ya. Dari kiri. Limit U, Y-nya menuju 0 dari kiri. Nah, ini hasilnya pasti nanti jadi positif tak hingga. Kemudian kalau kita cari limit dari U, di mana Y-nya menuju negatif tak hingga, itu nanti hasilnya adalah negatif tak hingga juga. Ya. Nah, itu bisa Anda coba sebagai latihan. Nah, nanti kurang lebih petanya jadi kayak gini. Ya, jadi ke sana dan kemari jadinya ya. Artinya apa? Suatu fungsi bilangan kompleks itu pemetaannya ya dia pindah grafik gitu ya, dari bidang X-Y ke bidang UV. Nah, oke. Berikutnya kita akan bahas tentang limit.